Halo teman-teman sekalian, pada video tutorial kali ini saya akan berbagi sebuah video bagaimana caranya kalau kita lupa password login Windows 10. Jadi di depan saya ini ada satu buah laptop di mana usernya lupa passwordnya. Jadi ada dua buah user, yang pertama adalah Budi, yang kedua adalah Nina Amelia. Ini adalah nama-nama usernya. Jadi passwordnya lupa sehingga mereka ini nggak bisa login. Seperti ini. Karena nggak bisa login, maka si user ini tidak bisa menggunakan laptopnya. Nah, bagaimana caranya atau solusinya kalau misalnya kita lupa password Windows 10 seperti ini? Oke, saya akan bahas. Pertama-tama kita memerlukan Windows Bootable Media. Bisa flash disk atau bisa juga DVD. Bebas, teman-teman bisa menggunakan Windows 10, Home Edition atau Pro atau Ultimate. Tidak masalah. Nah, kita akan langsung saja, kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus restart dulu. Ini laptopnya kita restart. Kemudian kita masuk ke BIOS. Di laptop ini BIOSnya kita bisa masuk dengan cara menekan tombol F2. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya laptopnya macam-macam, beda-beda, teman-teman bisa coba pencet tombol F1 sampai F12, teman-teman coba untuk bisa masuk ke BIOS ini. Atau kalau nggak bisa dengan menekan tombol function atau F, teman-teman bisa kombinasikan dengan tombol Fn supaya kita bisa masuk ke BIOS. Oke. Nah, dari BIOS kita akan masuk ke bagian boot. Boot option di sini. Kita akan rubah di bagian boot optionnya di sini kita rubah. Ini defaultnya boot option nomor 1 adalah Windows Boot Manager. Kita akan rubah supaya laptop ini boot option nomor satunya dari flash disk. Karena di sini saya menggunakan Windows bootable-nya dari flash disk. Jadi saya pilih seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita geser ke bagian exit. Kita save change, kemudian kita reset. Oke, setelah itu laptopnya akan restart lagi. Kita tunggu sebentar. Ini sudah masuk ke USB bootable Windows yang saya gunakan. Ini sedang loading file. Ingat ya teman-teman, kita tidak akan menginstal ulang. Kita hanya akan reset password user di Windows 10 ini saja. Kita tunggu dulu, ini masih proses loading. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, teman-teman jangan klik next. Karena kalau kalian klik next, nanti akan berlanjut ke proses instalasi. Ini adalah bagian yang krusial. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, kalian tekan tombol Shift dan tombol F10 secara bersamaan. Sehingga muncul tampilan CMD seperti ini. Oke, jika sudah, ketik Reg Edit. Kita akan masuk ke bagian Registry Editor. Seperti ini. Pada tampilan Registry Editor, kita klik pada bagian Haki Local Machine. Kemudian kita pindah ke bagian menu File. Kita klik pada bagian Load Hive di sini. Oke, maka akan muncul tampilan Windows Explorer seperti ini. Kita masuk ke bagian Disk PC, kemudian kita klik pada bagian Drive C, kemudian kita masuk ke bagian folder Windows yang ada di sini. Oke, dari folder Windows kita masuk ke bagian folder System 32. Kita masuk di sini System 32, kita klik 2 kali. Kemudian kita cari folder config. Kita klik 2 kali. Pada folder config, kita scroll ke bawah, kita cari file system. Seperti ini, kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Di sini sebenarnya bebas kalian mau menggunakan apa. Di sini saya akan masukkan namanya adalah reset ya. Reset PWD misalnya. Kemudian klik OK. Jika sudah, kita kembali ke Registry Editor.
Oke, kalau teman-teman lihat di sini ada folder namanya reset pwd. Ini yang tadi saya buat. Kemudian kita klik pada bagian panah ini, kita expand. Kemudian kita klik pada folder setup. Pada bagian di sebelah kanan, kita klik pada bagian cmd line di sini. Dari kosong, value datanya kita masukkan, kita ketik cmd.exe. Jika sudah, klik OK. Kemudian pada setup type, di sini ada setup type, kita klik 2 kali. Pada bagian value datanya, dari 0 kita tulis atau kita ketik 2. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita kembali ke reset pwd. Kita klik pada file di menu. Kemudian kita pilih unload Hive. Jika muncul pilihan seperti ini, tinggal klik yes. Kita close bagian registry editornya. Kita juga close pada bagian cmd-nya. Pada bagian step instalasinya ini kita close. Jika muncul tampilan seperti ini, tinggal klik yes. Laptop akan merestart lagi teman-teman. Kita akan masuk lagi ke bagian BIOS-nya untuk merubah boot option-nya yang tadi kita rubah urutannya dari pertama kali dari USB, kita akan kembalikan lagi ke boot system yang membaca harddisk di laptop kita. Seperti ini. Jika sudah, kita save change, kemudian reset. Jika muncul tampilan ini, klik yes. Nah, laptop akan merestart, kita akan tunggu sebentar. Jadi tahapan di registry tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk memunculkan command prompt pada saat Windows ini dijalankan atau booting atau startup. Oke teman-teman, ini tampilan command prompt-nya atau cmd-nya sudah muncul. Pertama-tama kita akan cek dulu user-user yang ada di laptop ini. Perintah yang digunakan adalah net spasi user, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada usernya, ada admin, ada administrator, ada Budi, ada Nina Amelia, ada Guest. Jadi ada 5. Saya tidak akan melakukan perubahan di user admin dan administrator. Yang akan saya lakukan, saya akan mereset password user Budi dan user Nina Amelia. Pertama kita akan reset dulu user Budi. Caranya ketik net spasi user spasi Budi, kemudian tanda bintang. Setelah itu tekan enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya, type a password for the user. Jadi ini maksudnya kita diminta memasukkan password untuk user Budi. Saya akan kosongkan saja, saya tekan enter langsung. Dan sini sudah muncul tampilan the command completed successfully, artinya saya sudah berhasil mereset passwordnya si Budi ini dengan tanpa password. Jadi nanti saya bisa login dengan user Budi ini tanpa menggunakan password. Oke, yang kedua, saya akan reset password user Nina Amelia supaya dia juga bisa login di laptop ini. Ini sedikit berbeda. Di sini perintahnya sama, net spasi user. Hanya saja karena di sini usernya menggunakan 2 kata, saya harus menggunakan tanda seperti ini. Seperti tanda petik ya. Kemudian baru diketik nama usernya. Kemudian tanda petik lagi. Jika sudah, spasi bintang. Kemudian tekan tombol enter. Kita diminta memasukkan password untuk user Nina Amelia ini. Saya akan kosongkan sama dengan Budi. Jadi Budi dan Nina Amelia ini sudah passwordnya sudah terreset sampai dengan tahapan ini. Oke, langkah berikutnya saya akan menaikkan level user Budi dari user biasa menjadi user dengan level administrator. Caranya bagaimana? Yang pertama kita ketik dulu net local group.
kemudian grupnya adalah administrator. Jadi perintahnya seperti ini ya, net spasi local groups spasi administrator, kemudian spasi nama usernya di sini Budi, kemudian spasi lagi garis miring add. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan user Budi ke grup administrator di laptop ini. Jika sudah, tekan enter. Sampai pada tahap ini kita sudah berhasil mereset password user dan juga menaikkan user levelnya si Budi dari user biasa ke administrator. Kita akan exit dulu CMD-nya. Kemudian ini langsung masuk ke Windows. Nah, teman-teman bisa lihat ya tadi ini sudah berhasil login ke laptopnya dengan user Nina Amelia tanpa memasukkan password, karena tadi memang pada saat saya reset password saya tidak mengetikkan password yang baru, jadi kita bisa login tanpa password. Nah, saya coba akan switch ke usernya Budi. Dari sini kita akan klik pada user Budi, kemudian saya langsung klik sign in karena passwordnya juga nggak ada. Ini pun juga akan langsung masuk ke Windows-nya. Jadi cara tadi sudah berhasil teman-teman. Kita akan cek apakah user Budi sudah masuk ke grup administrator atau belum melalui Windows Explorer ini. Kita akan masuk dulu ke Windows Explorer. Kemudian pada bagian This PC kita klik kanan. Kemudian klik Manage. Oke. Di sini saya akan coba cek masuk ke local user and groups. Kemudian masuk pada bagian groups. Tadi kita masukkan Budi ke grup administrator. Kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di dalam grup administrator ini sudah ada user Budi di sini. Artinya kalau Budi nanti login ke laptop ini, dia sudah memiliki akses penuh karena dia sudah masuk ke grup administrator di sini. Oke, sebelumnya si Budi levelnya hanya user, hanya di sini. Ini ada 2 orang yang levelnya hanya user, yaitu Budi dan Nina Amelia. Tapi sekarang Budi udah punya privilege sebagai administrator di laptop ini. Nah, demikian tadi teman-teman solusi untuk mengatasi masalah lupa password di user Windows 10 dan bagaimana cara menaikkan level dari user biasa menjadi user di level administrator. Mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai masalah tidak bisa login ke laptop atau komputer karena lupa password dapat terbantu dengan adanya video ini. Pesan saya, jangan digunakan cara ini untuk hal-hal yang tidak baik dan selalu gunakan untuk hal-hal yang baik, karena memang video ini ditujukan untuk proses pembelajaran bagi teman-teman dan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video tutorial yang berikutnya.